Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, mahasiswa mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa mendampingi teman-teman sekalian dalam proses praktikum melalui aplikasi Zoom. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman ketahui melalui rekaman ini. Teman-teman sekalian mungkin sudah mengetahui atau mengikuti proses perkuliahan yang kemarin sempat disampaikan oleh Ibu Titik Sumarti. Ibu Titik Sumarti ini adalah koordinator untuk mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Dan kemarin juga telah disampaikan seperti apa sih gambaran umum dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini berupaya untuk memberikan pengetahuan teoritis, kemudian pengetahuan empiris, dan metodologi kerja lapangan untuk memahami dinamika kelembagaan ekonomi pedesaan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, materi kuliah sengaja disusun secara sistematis agar pengetahuan teoritis, kemudian empiris, dan metodologi itu terakumulasi dan mudah diserap oleh teman-teman sekalian. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek historis, kemudian keanekaragaman sosial, budaya, etnis, sejarah perkembangan masyarakat, ekologi pedesaan di Indonesia, ya, dan berbagai faktor pengaruh luar seperti penetrasi ekonomi luar, munculnya organisasi sosial kemasyarakatan, dan LSM dengan beragam bidang. Kemudian ada migrasi internal dan pekerja migran Indonesia atau disingkat PMI, serta pengembangan dunia swasta dan berbagai bentuk intervensi pemerintah dan agen perubahan lainnya. Nah, ini semua yang akan disampaikan pada mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Nah, harapannya setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, baik itu melalui proses perkuliahan maupun melalui proses praktikum, harapannya teman-teman nanti mampu menjelaskan teori dan konsep-konsep pokok yang relevan dengan kajian kelembagaan ekonomi pedesaan. Kemudian teman-teman juga mampu mengidentifikasi dinamika kelembagaan ekonomi pedesaan dalam konteks sejarah, varian-varian ekologi, budaya, etnis, kawasan, dan pengaruh beragam faktor luar, serta perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan teknologi digital yang saat ini sedang marak, ya, sedang berlangsung, yang keseluruhannya mendorong perubahan kelembagaan ekonomi pedesaan. Kemudian yang ketiga, teman-teman nanti diharapkan mampu menganalisis berbagai fenomena kelembagaan ekonomi pedesaan serta mampu menjelaskan dalam bentuk makalah atau jurnal hasil studi. Nah, harapannya memang nanti output dari mata kuliah ini teman-teman didorong untuk mampu membuatkan sebuah makalah terkait dengan topik-topik yang telah diajarkan di mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan ini. Kemudian untuk yang keempat, teman-teman diharapkan mampu merancang penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan bersama stakeholder terkait. Artinya teman-teman tidak lagi hanya dituntut mampu untuk sekedar menganalisis, tetapi teman-teman di sini diajak untuk berpikir kreatif bagaimana ke depan supaya mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Artinya teman-teman diharapkan sudah mampu melakukan aksi gitu, tidak lagi hanya sekedar mengidentifikasi, menganalisis, ya, tetapi sudah langsung ke aksinya. Kemudian untuk komposisi tim pengajar, untuk perkuliahan nanti akan ada Ibu Titik selaku koordinator, kemudian Bapak Dr. Saharudin, kemudian Bapak Insinyur Murdianto MS, kemudian Bapak Dr. Muklas Ansori,
kemudian Ibu Sri Wulan Ferindian Falatehan, SPSI, MSI. Kemudian terakhir, saya, Lukman Hakim, SKPM, MSI. Kemudian untuk dosen praktikum, kami ada 4 pengajar yang siap mendampingi teman-teman sekalian selama 1 semester. Yang pertama adalah Ibu Sri Wulan Ferindian Falatehan. Beliau selaku koordinator praktikum mata kuliah ini. Kemudian ada saya, Lukman Hakim. Kemudian ada Ibu Hanifah. Dan terakhir Bapak Rajib Gandhi. Nah, nanti dari keempat pengajar ini akan terbagi ke dalam 2 kelas paralel praktikum. Untuk kelas paralel pertama nanti akan didampingi oleh Ibu Vera dan Bapak Rajib. Dan untuk kelas paralel kedua nanti dengan saya dan Ibu Hanifah. Untuk jadwalnya, ini saya informasikan kembali bahwa praktikum akan diselenggarakan setiap hari Jumat jam 15 sampai 17. Nah, ini ada yang kurang, seharusnya waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang berada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, harapannya bisa menyesuaikan. Jangan sampai keliru. Selanjutnya, ini perlu diperhatikan juga terkait dengan bobot penilaian dan kontribusi dari praktikum. Kalau dilihat di sini, UTS 30%, UAS 30%, kemudian tugas-tugas, praktikum, dan partisipasi kehadiran itu 30%, dan kuis 30%. Artinya di sini cukup besar bobotnya dari proses praktikum 30%. Harapannya teman-teman bisa bisa serius mengikuti proses praktikum mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan ini. Nah, ini adalah huruf mutunya. Untuk mendapatkan huruf mutu A, maka teman-teman harus memiliki nilai lebih sama dengan dari 80. Kemudian untuk AB itu kisaran 75 sampai 79,9 dan seterusnya. Ini silakan diperhatikan dan tentukan target ke depan. Nanti teman-teman harus mendapatkan nilai apa. Yang pasti semua berharap mendapatkan nilai terbaik, yaitu nilai huruf mutu A. Berikutnya adalah jadwal praktikum. Di sini kami sudah merange dan menyesuaikan dengan waktu, ya. Di sini tanggal 4 September hari ini. Jadi agenda hari ini adalah soal kontrak praktikum, kemudian mengulas sejarah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Tetapi nanti dalam bentuk penugasan, teman-teman nanti diarahkan untuk belajar mandiri dan mencari referensi untuk mendukung analisis dari bahan yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, itu tanggal 11 September. Ini sebetulnya apa yang disampaikan di dalam praktikum itu menyesuaikan dari topik-topik yang diajarkan ketika perkuliahan. Ya, di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang teori dan konsep Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, tetapi nanti ditunggu saja seperti apa model praktikumnya dan model penugasannya. Kemudian untuk pertemuan ketiga itu tentang analisis politik lokal dan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Yang keempat, analisis struktur sosial dan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Yang kelima, analisis perilaku ekonomi masyarakat pedesaan. Yang keenam, analisis Kelembagaan Ekonomi Pedesaan khas Indonesia. Dan terakhir, sebelum teman-teman menjalani UTS, nanti ada pokok bahasan tentang analisis transformasi Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Selanjutnya, pertemuan ke-8 setelah UTS, teman-teman nanti kita akan berdiskusi terkait dengan metodologi kajian Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, kemudian ke-9 metodologi kajian
perilaku ekonomi masyarakat pedesaan. Yang ke-10, analisis kebijakan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Yang ke-11, analisis implementasi dana desa dan alokasi dana desa. Yang ke-12, tugas mandiri. Nah, ini tugas pertemuan ke-12, kita memfasilitasi teman-teman dalam penyelesaian tugas mandiri. Tetapi tugasnya ini diselesaikan atau dikerjakan secara berkelompok. Nah, apa yang tugas mandirinya itu seperti apa? Nah, jadi teman-teman nanti diharapkan mampu merancang ya hal-hal apa saja yang bisa menjadikan kelembagaan ekonomi pedesaan itu lebih kuat gitu. Jadi di sini teman-teman didorong untuk mampu menganalisis dan mampu juga untuk berkreasi, berpikir inovatif ya yang dituangkan ke dalam tugas mandiri ini. Dan nanti di pertemuan ke-13 juga masih kita dampingi dalam proses penyelesaian tugas akhir tersebut. Kemudian pertemuan ke-14 baru kita lokakaryakan. Setiap kelompoknya nanti akan menyampaikan hasil dari tugas mandiri kelompok yang sudah disusun. Berikut adalah daftar pustaka. Silakan teman-teman bisa mencari ya. Sekarang kita mudah sekali untuk menemukan berbagai referensi. Mungkin referensi ini bisa teman-teman cari di mesin pencarian ya, search engine. Kemudian terkait dengan tata tertib kuliah dan praktikum, ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, peserta praktikum itu dianggap sah apabila tercantum di dalam daftar hadir. Kemudian yang kedua, mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan praktikum. Kemudian yang ketiga, dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Yang keempat, mahasiswa memperoleh link kelas virtual dari dosen atau tim sekretariat departemen sesuai dengan aplikasi virtual pembelajaran yang ditetapkan. Nah, nanti mungkin minggu depan kita baru bisa menggunakan aplikasi virtual. Ya, untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf belum bisa bergabung dalam kelas virtual tersebut. Kemudian untuk poin yang kelima, dosen, mahasiswa, dan asisten praktikum itu diharapkan berpakaian sopan dan rapih dengan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat menggunakan aplikasi virtual pembelajaran. Nah, ini penting, jadi teman-teman harus bersiap ya, harus mempersiapkan diri sebelum perkuliahan itu dimulai. Ya, mulai dari cara berpakaiannya, kemudian tata ruangan yang terlihat di belakang gitu ya, itu harus diperhatikan. Karena nanti sewaktu-waktu dosen atau asisten praktikum akan menyebut nama di kolom partisipan, kemudian nama yang disebut tersebut harus menampilkan videonya. Kemudian untuk poin yang keenam, dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu. Ya, ini harus kita lakukan dan kita biasakan, kita polakan segala sesuatu itu dilakukan dengan tepat waktu. Kemudian untuk poin ketujuh, mahasiswa yang terlambat bergabung di dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit sesudah kuliah atau praktikum dimulai tidak diperkenankan masuk ke dalam forum virtual. Nah, ini nanti di dalam forum virtual akan ada tenaga kependidikan yang akan memantau dinamika keluar masuknya peserta gitu ya. Nah, semua aktivitas itu akan tercatat. Jadi ketika teman-teman terlambat masuk ke dalam ruang virtual lebih dari 15 menit, maka host tidak akan mengadmit. Selanjutnya, yang ke-8,
Mahasiswa yang hadir dalam forum virtual pembelajaran, baik kuliah maupun praktikum, wajib mengisi daftar hadir kuliah dan praktikum di course dan IPB Mobile for Student. Nah, ini jangan sampai terlupakan untuk mengisi daftar hadir. Kemudian yang keenam, selama mengikuti kegiatan kuliah, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video selama perkuliahan daring berlangsung. Nah, bahkan sebetulnya kami menekankan bahwa teman-teman itu harus selalu mengaktifkan videonya, ya. Jadi jangan dimatikan atau di-stop videonya. Kemudian untuk ke-10, bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan mengakses link perkuliahan, wajib memberitahu dosen sebelum perkuliahan dalam forum pembelajaran virtual berlangsung sesuai jadwal perkuliahan. Kemudian untuk ke-11, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas seizin dosen. Jadi teman-teman harus fokus, harus total di dalam mengikuti proses praktikum, baik itu melalui ruang virtual di Zoom atau melalui WhatsApp group. Kemudian untuk ke-12, mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum pembelajaran virtual, maka kuliah maupun praktikum pada waktu kuliah atau praktikum berlangsung wajib meminta izin kepada dosen atau dosen praktikum. Oke, untuk poin ke-13, mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah atau praktikum karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya pada hari kuliah atau praktikum berikutnya. Ya, paling lambat minggu depannya itu diinformasikan. Kemudian untuk pertemuan ke-14, permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan oleh Wakil Rektor IPB, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melalui Direktorat Kemahasiswaan IPB atau Ketua Departemen SKPM FEMA IPB. Kemudian yang ke-15, izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah satu semester atau sama dengan 3 kali pertemuan kuliah. Nah, tapi kalau untuk praktikum, teman-teman 100% harus mengikutinya. Untuk setiap referensi yang akan kami berikan itu selalu akan di-upload di dalam course IPB. Silakan teman-teman bisa mengupdate terus perkembangan di course, ya, terutama untuk mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan ini. Demikian teman-teman sekalian, kontrak praktikum mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan. Semoga kita semua bisa mentaati segala aturan main yang telah ditetapkan di dalam proses praktikum ke depan. Sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan penugasan praktikum. Sebelumnya Ibu Titi Sumarti telah menyampaikan bagaimana trajektori perkembangan atau dinamika Kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang terjadi dari dulu hingga saat ini. Ibu Titi Sumarti telah menyampaikan ada beberapa periodisasi waktu, mulai dari tahun 1970-an, 1980-an, 1990-an, 2000-an, sampai 2010-an. Nah, teman-teman, kami mengarahkan untuk dapat menonton 2 film. Di sini kami sudah mencantumkan linknya yang bisa teman-teman tonton di media sosial YouTube. Yang pertama, film tentang sejarah koperasi. Ya, kemudian untuk film yang kedua tentang fakta sejarah koperasi di Indonesia. Nah, durasi untuk film yang pertama ini cukup panjang, sekitar 20 menitan. Kemudian untuk video yang kedua, ini durasinya pendek, hanya 2 menit. Nah, nanti setelah menonton,
diharapkan setiap individu, ini masing-masing teman-teman itu diharapkan memberikan komentar secara tertulis ya. Saya mengarahkan kepada teman-teman bisa mengomentari 2 video tersebut sekitar 2 kalimat ya. Kemudian kaitannya tentang lembaga ekonomi koperasi. Silakan teman-teman bisa menyampaikan komentarnya sebanyak 2 kalimat melalui WhatsApp group. Ya, nanti saya akan terus memantau komentar teman-teman sekalian melalui WhatsApp group. Kemudian yang ketiga, komentar ditulis maksimal 1 halaman dalam format IPB. Nah, nanti teman-teman juga membuatkan semacam komentar maksimal 1 halaman, kemudian nanti diupload ke courseipb.ac.id. Paling lambat dikumpulkan hari ini, tanggal 4 September 2020, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk selanjutnya, saya ingin mengarahkan kepada teman-teman untuk membuat kelompok secara partisipatif. Silakan teman-teman sekalian membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa. Nanti hasil dari pembentukan kelompok mohon di-share ke WhatsApp group. Kemudian saya meminta juga salah satu di antara teman-teman untuk dapat menjadi PJ kelas praktikum. Silakan didiskusikan, silakan ditentukan. Saya memantau melalui WhatsApp group. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang bisa saya sampaikan melalui video rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.